Kali dalam suasana sukacita yang terus kita terima dengan kondisi-kondisi kesehatan, kondisi ketenangan, ketentraman, dan kecukupan daripada penyediaan Allah bagi kita oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami dari Christ of Grace Church, saya sebagai seorang yang diurapi Raja Amin Sirait, akan menyampaikan satu tema yang selalu membuat kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah terang yang ajaib bagi bumi ini. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, sepertinya kegelapan telah menguasai seluruh bumi. Tidak ada lagi gambaran bahwa keadaan-keadaan ini akan berakhir. Ya, semua situasi tidak ada jalan keluarnya. Tapi bagaimana kita bisa melihat krisis ini dengan cara yang benar? Apakah Tuhan ada di krisis ini? Saya akan membuat temanya Tuhan ada di dalam krisis. Tuhan hadir di dalam krisis. Tuhan selalu menyertai kita dan selalu melindungi kita dalam kondisi apapun. Alkitab mencatat, ada tertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah, lembah ini berbicara tentang satu tempat yang sepi, yang gelap, yang kering. Dalam lembah kekelaman, ya, kekelaman, tidak ada satupun terang yang bisa kita melihat bahwa kita akan berjalan menyelesaikan itu semua. Tapi ingat apa yang dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam situasi krisis, dalam situasi yang tidak menentu. Apa perbedaannya dengan orang dunia? Orang dunia tidak ada pengharapannya, dia berjalan sendiri. Dia mengatasi sendiri. Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukannya. Dia berusaha sendiri. Tapi dikatakan Alkitab, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kita nggak berjalan sendiri. Kita dipegang tangannya. Jadi apa perbedaan orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apa perbedaan hidup dalam kasih karunia dengan hidup di dalam perbuatan? Kalau Anda hidup dalam perbuatan untuk Anda mendapatkan, maka Anda akan dengan kekuatanmu engkau mengatasi krisis. Tapi dengan adanya kasih karunia Tuhan, engkau melihat engkau tidak berjalan sendiri. Saudara-saudara, kita coba buka Alkitab kita. Ada tertulis di Keluaran 13 ayat 21 tentang bangsa Israel. Ketika bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, Allah tidak membiarkan mereka hanya keluar. Tapi Allah adalah Allah yang tidak pernah lalai dengan janjinya. Allah tidak membiarkan mereka tercerai-berai. Allah tidak membiarkan mereka hanya keluar dari Mesir. Tapi Allah membuat satu perlindungan. Allah membuat satu penyertaan yang membuat mereka sampai kepada tanah perjanjian. Walaupun dalam perjalanannya satu generasi hilang, itu bukan karena Tuhan lalai dengan janjinya, tapi mereka ada yang mereka kerjakan, yaitu mereka menganggap bahwa mereka mampu dan hidup mereka bersungut-sungut, sehingga mereka merasa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka hidup karena diri mereka, padahal semuanya hanya karena kemurahan Tuhan. Kita melihat bagaimana Keluaran 13 ayat 21 ayat 20. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Orang itu keluar dari tanah Mesir lebih kurang 2 juta orang. Kalau kita lihat barisannya sangatlah panjang. Keperluan akan air, akan tempat berkemah, akan ternaknya, akan anak-anaknya. Tapi Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang tergelincir. Tidak ada satu orang pun yang kehilangan. Karena apa? Dan bagaimana mereka berjalan di padang pasir, di padang gurun yang tidak ada rambunya, tidak ada petanya, tidak tahu tujuannya. Tapi dikatakan Alkitab, Tuhan berjalan di depan mereka. Ya. Pada siang hari dalam tiang awan dan malam hari dengan tiang api. Ketika mereka ada di dalam panas terik matahari, Tuhan tidak membiarkan mereka digerogoti oleh panas matahari yang terbuka, tapi Tuhan menjadi tiang awan, membuat mereka terlindungi dari panas terik itu, sehingga mereka tidak dehidrasi, tidak mengalami infeksi, tidak mengalami hal-hal yang buruk karena keletihan, tapi Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bersedia dan menyukai kita. Jadi ada perkataan begini, penting bagi Bapa, penting bagi kita. Kalau penting bagi Bapa, penting bagi kita itu biasa. Tapi penting bagi anak, penting bagi Bapa. Penting bagi kita hari ini, kita aman. Penting bagi kita hari ini terlindungi, itu penting bagi Bapa. Karena apa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi katakan Tuhan berjalan di depan mereka. Sebelum ada krisis akibat corona ini, Tuhan sudah ada di depan. Tuhan tidak di belakang. Tuhan tidak sedang mengejar kita, tapi Tuhan sudah di depan. Sebelum ada krisis, Tuhan sudah menyediakan penyediaannya, perlindungannya untuk krisis ini. Amin. Begitulah saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang hadir. Tuhan yang selalu mau berjalan bersama dengan kita. Dia Tuhan yang tidak membiarkan kita. Bahkan di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, tidak sekali-kali engkau dibiarkannya dan tidak sekali-kali engkau ditinggalkannya. Saudara-saudara, Alkitab mencatat, ya, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Fakta hari ini, uang tidak bisa menyelamatkan kita. Uang tidak bisa melindungi kita. Kita penting uang, penting. Hari ini kita sangat perlu uang, tapi uang tidak menjadi jaminan. Ya. Tapi bagaimana kita hari ini melihat bahwa uang perlu bagi kita, tapi uang bukanlah untuk jaminan kita. Dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Zaman ini, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Engkau tidak perlu menjadi hamba uang. Engkau tidak perlu mengejar-ngejar uang. Engkau tidak perlu untuk bekerja untuk uang. Tapi cukupkanlah dirimu. Karena apa dikatakan? Karena Allah telah berfirman. Kenapa kita cukupkan? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Ada jaminan, aku sekali-kali. Ada kekuatan yang membuat kita, aku sekali-kali. Dan Allah yang kita sembah ini bukanlah Allah yang mati. Bukan Allah yang omong kosong. Bukan Allah yang ingkar janji. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah selalu berjalan di depan mereka, dan Allah berjalan di belakang mereka. Maka disebutnya perisai berkeliling. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Kristus adalah nafas. Anda perlu nafas. Dan nafasnya bukanlah nafas manusia, tapi nafasnya Allah. Nafas Allah adalah kehidupan. Ketika Anda memakan firman, Anda sedang memasukkan, menghirup nafas kehidupan yang membuat sel-sel tubuh kita, yang membuat jaringan-jaringan obat tubuh kita, yang membuat semua kepentingan-kepentingan kesehatan kita tercukupi.
bahkan tidak ada efek sampingnya. Ketika Anda makan obat, Anda bisa sembuh dengan satu penyakit, tapi akan ada eksesnya kepada organ yang lain. Tapi ketika Anda makan firman, apa dikatakan di Amsal 4 ayat 20 sampai 22? Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Apa dikatakan? Perhatikanlah perkataanku. Siapa yang bicara? Allah, yaitu firman. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Telinga kita sendengkan, kita siapkan. Tuhan memberikan 2 telinga untuk kita untuk mendengar, 1 mulut untuk berbicara. Saudara, Anda tidak bisa menutup mulut orang untuk tidak menghinamu, tapi Anda bisa menutup telingamu untuk tidak mendengar itu. Jadi kepada kita hari ini, arahkan telingamu bukan kepada pendengaran-pendengaran yang tidak perlu, pendengaran-pendengaran kabar busuk, pendengaran-pendengaran kabar jelek, tapi arahkanlah telingamu untuk mendengar dia berbicara. Ya. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Pandangan kita hari ini jangan menjauh daripada firman itu. Fokus kita hari ini bukanlah kondisi, fakta, bukanlah semua yang menakutkan ini, tapi tetap arahkan matamu kepada firman itu. Firman tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Kemarin saya bagikan bagaimana ketika orang dipagut ular, Allah menyuruh Musa untuk orang-orang yang terpagut ular itu mengarahkan pandangannya kepada ular yang telah disalibkan itu. Ketika kita hari ini dalam krisis, apa yang perlu kita arahkan mata kita? Arahkan matamu kepada karya salib yang sudah selesai, di mana di sana dosa kita, penghukuman kita, penyakit kita, kekurangan kita, bahkan kejahatan kita telah dihukumkan kepada Dia. Janganlah dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Apa yang kita simpan? Bukan kepahitan, bukan kemarahan, bukan kebencian, bukan kedengkian. Yang kita simpan adalah perkataannya dari penglihatan kita tadi. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Saudara-saudara, kenapa ada orang yang tidak mengalami apa-apa dengan firman? Yesus di perumpamaan pertama mengatakan ada 4 tanah. Ada perumpamaan tentang tanah dan benih. Tapi yang bertumbuh 30, 60 ketika dia menyambut firman itu. Banyak orang mendengar firman, banyak orang beribadah, banyak orang pelayanan, tapi dia tidak pernah menyambut. Ya, dikatakan di sini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ketika Anda mendengar kabar baik malam hari ini, simpanlah di hatimu. Itulah akan menjadi kehidupan yang kau telah dapatkan. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara-saudara, dikatakan itulah kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh yang mendengar. Bukan sebagian, seluruh kesembuhan. Apapun sakitmu hari ini, apapun diagnosa dokter, apapun kondisi yang kau hadapi hari ini, kehidupan dan kesembuhan ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita melihat di zaman-zaman ini, banyak orang hari ini terbawa kepada pemberitaan-pemberitaan, pertentangan-pertentangan, ya, sepertinya bicara rohani, tapi sedang saling menyalahkan, saling mengklaim diri, akhirnya membesarkan diri sendiri, akhirnya membesarkan denominasi. Sebenarnya sebagai kita pembawa kabar baik, pengkhotbah, stop kita untuk memberitakan diri kita. Mari kita duduk dan kita melihat bukan kita, tapi Dia yang menyampaikan tentang Dia. Kita tidak mempunyai apa-apa untuk kita menyampaikan tentang Yesus. Ada roh Tuhan yang membuat kita bisa menyampaikan, dan bagaimana roh itu akan memimpin kita dengan pengurapan daripada Roh Kudus, sehingga firman yang disampaikan
adalah firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, bahkan firman yang mengembalikan yang terhilang. Dikatakan bagaimana Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada orang Israel di Yerusalem, 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 engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap, tapi kamu tidak mau. Saudara-saudara, Alkitab tetap relevan. Yesus mengingatkan kepada kita hari ini, orang-orang percaya, orang Kristen. Ya, kita sering, kerap kali, ya, Tuhan Yesus rindu mau berbicara dengan kita. Tuhan Yesus mau kita bersekutu dengan Dia. Tuhan Yesus mau kita mendengar Dia. Tuhan Yesus mau kita melihat Dia menyembuhkan kita. Saudara-saudara, itulah yang terjadi. Tuhan Yesus mau kita ada di bawah kepak-Nya. Kita terlindungi di bawah kepak-Nya. Kita tenang di bawah perlindungannya. Krisis boleh ada. Dan saudara-saudara, Corona ini bukanlah bagian daripada krisis yang terakhir. Akan ada lagi penyakit-penyakit yang lebih berbahaya. Karena semua yang tertulis yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika kedatangan yang kedua kali, akan terjadi hal-hal yang lebih menakutkan. Akan terjadi yang namanya bencana-bencana besar, bencana bumi, penyakit sampar yang lebih menakutkan dari corona. Tapi ingatlah bahwa Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkanmu tidak membiarkan engkau binasa. Tapi bagaimana engkau bisa melihat, menyadari, dan selalu ingat firman itu selalu ada di mulutmu dan di hatimu. Saudara-saudara, krisis bukanlah untuk kematian. Tapi bagaimana janji Tuhan tentang krisis? Ya, di dalam perjanjian lama begitu banyak krisis-krisis yang terjadi. Dalam dunia ini begitu banyak krisis-krisis yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan nyawa, kehilangan keluarga, dan semua itu bisa terjadi. Corona hari ini bisa membuat seluruh dunia takut. Corona bisa membuat hari ini ekonomi lumpuh, bahkan akan ada resesi besar karena semua tidak bisa lagi menghasilkan keuangan. Negara juga sangat kesulitan. Semua serapan APBD, APBN tidak sanggup. Tapi ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup dan Dia tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kita. Tapi apa dikatakan? Israel dipulihkan kembali. Zakaria 9 ayat 11 dan 12. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, oleh karena perjanjian Allah dengan darah Yesus, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kita adalah orang-orang tahanan. Orang-orang ada di lubang tidak berair, yang pengap, yang bau. Kita adalah orang-orang tersekap, orang-orang terbelenggu. Tapi oleh karena darah, oleh karena pembayaran, aku mengikat perjanjian dengan engkau. Kembalilah ke kota bentengmu. Kembalilah, siapa kota benteng kita? Kembalilah kita kepada Yesus. Hai orang-orang tahanan yang penuh harapan. Dikatakan ada orang tahanan yang penuh harapan. Walaupun kita ditahan, walaupun kita terbelenggu, walaupun kita diikat, tapi Yesus telah menggantikan kita. Dan itu menjadi harapan bagi kita. Aku akan melepaskan orang. Aku pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Karya keselamatan dan penebusan yang telah terjadi 2020 tahun yang lalu, itu akan mengembalikan apa yang terhilang yang di dalam krisis ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu lugasnya firman itu berbicara tentang Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah gagal dan Dia tidak mau kita binasa. Dan saudara-saudara, tidak ada jalan keluar lagi di bumi. Kembalilah ke kota bentengmu. Siapa kota bentengmu? Siapa gunung batumu? Siapa keselamatanmu? Hari ini, ketika Anda mendengar, inilah kehidupan bagi orang mendapatkan. Inilah kesembuhan bagi orang yang menerimanya, yang menyimpan dalam hatinya. Tidak ada kesembuhan yang bisa kau terima dari dunia ini. Setiap hari pertumbuhan, pertambahan daripada orang korban
positif dari COVID-19 ini semakin hari semakin naik grafiknya. Kemudian banyak kali analisa-analisa bagaimana tentang COVID ini, bagaimana cara mencegahnya. Saudara-saudara, itu boleh Anda dengar, tapi itu bukan yang memerdekakanmu. Itu bukan pengharapan. Bagaimana kita tidak bisa melindungi diri kita. Kita tidak bisa melindungi anak-anak kita. Kita tidak bisa melindungi siapapun. Bahkan kita hari ini mengalami paranoid yang berlebihan. Melihat orang kita sudah curiga. Melihat situasi kita sudah curiga. Tapi ingatlah bahwa engkau ada bersama dengan Dia. Dan dikatakan di Yesaya 54 ayat 12, bagaimana Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, 52 ayat 12, sungguh kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Ya, Dia di depan kita dalam krisis, Dia di belakang kita dalam kondisi apapun, sehingga kita tidak berjalan sendirian, kita tidak dibiarkannya menjadi bulan-bulanan. Di dalam kegelapan, di dalam kekelaman, Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita untuk menghadapi kondisi ini, tapi Dia ada sebagai perisai bagi kita. Saudara-saudara, kalau ada mungkin pertanyaan atau kerinduan, silakan disampaikan, atau apa yang mau kita perlukan hari ini. Tuhan Yesus sanggup dan ada dalam krisis. Dia tidak membiarkan kita dalam kondisi ini. Dia tidak membiarkan kita menghadapi semuanya ini. Dia menjadikan kita di bumi ini adalah kejadiannya ajaib. Dan Dia menyelamatkan kita juga adalah kejadian ajaib. Keajaiban cintanya tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara, bagaimana rahasianya hari ini? Untuk kita tahu bahwa kita tidak ada dalam krisis dan Dia ada selalu bersama dengan kita. Kuncinya, ingat, firman adalah nafas. Firman adalah kehidupan. Firman adalah kesembuhan. Apapun yang Anda hadapi, ada firman yang Anda punya. Ada roh Tuhan yang menyingkapkan semuanya. Kita percaya, ya, Anda tidak perlu teriak-teriak tentang corona. Anda tidak perlu deklarasikan corona pergi dan berhenti. Apapun yang namanya virus tetap ada. Tapi ingat, luka-luka Yesus yang menganga sepanjang satu malam sampai dengan Dia mati jam 3 sore. Itu luka semua menganga dan mengucur darah. Itu berbicara apa? Semua virus, semua infeksi, semua bakteri telah diambilnya dan masuk ke dalam tubuhnya. Maka tergenapi yang dikatakan yang namanya Yesaya 53 ayat 4. Sebab sesungguhnya penyakit-penyakit kita lah yang ditanggungnya. Saudara-saudara, virus-virus itu yang tidak kelihatan itu, yang namanya virus corona atau virus apapun yang akan datang, Yesus sudah menanggungnya. Dan ingatlah, arahkanlah pandanganmu bahwa itu sudah diambilnya. Bahkan itu sudah sampai ke kayu salib dibayarnya. Jadi pegangan kita, arahkan pandanganmu kepada Dia. Dalam fokus kita hari ini, ingat, dalam krisis, Yesus ada bersama dengan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab mencatat, Tuhan bersama dengan bangsa Israel, dan Dia ada sebagai tiang awan dan tiang api. Ketika kondisi yang kita hadapi ini, Tuhan tidak membiarkan kita seperti berserak begitu saja dengan apa yang kita bisa kerjakan, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Salam bagi kita semua yang dikasihi Yesus Kristus. Amin. Ada kira-kira yang mau bertanya atau apa, silakan. Dan ini akan kita streaming serta juga akan ada ke YouTube. Tuhan Yesus memberkati.